Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ketiga kali ini saya akan membahas tentang metode Ritter atau potongan setelah kemarin kita membahas tentang kesetimbangan titik buhul pada rangka batang. Nah, ini yang kedua saya akan membahas tentang metode potongan atau metode Ritter pada rangka batang. Nanti contoh soalnya saya akan memberikan salah satu potongan rangka batang ya. Jadi belum keseluruhan. Saya berikan contoh yang mudah terlebih dahulu untuk kalian bisa belajar bagaimana prinsip dasarnya. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh soalnya, mari kita lihat syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama, untuk rumus dari Ritter atau potongan sendiri itu adalah sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Untuk yang kedua, gaya batang yang akan dicari ini arah panahnya keluar dari potongan. Dan yang ketiga, tergantung dari cara pandang kita. Kita bisa melihat free body diagramnya nanti dari sebelah kiri atau free body diagramnya dari sebelah kanan. Nah, semua gaya yang dari luar dan reaksi peletakan yang ada di sebelah kiri potongan itu harus dimasukkan dalam perhitungan. Apabila kalian melihatnya nanti dari free body diagram yang sebelah kanan, maka ya harus dimasukkan ke dalam perhitungan juga. Jadi, tergantung kalian menghitungnya dari sebelah mana. Tetapi biasanya untuk kita melihatnya itu lebih mudah dari sisi sebelah kiri. Kemudian yang terakhir ada gaya batang yang masuk dalam perhitungan adalah gaya batang yang terkena potongan. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini ada suatu contoh soal, ada struktur rangka batang. Ini salah satu potongan rangka batang ya. Nah, ini dia diberikan potongan 1 dan potongan 2. Nah, yang diberikan garis putus-putus ini atau garis potongan ini, maka inilah yang harus kalian hitung. Batang-batang ini yang harus kalian hitung. Jadi, ini panjang A ke D 2 meter, kemudian D ke B 2 meter, dan ini ada batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, dan batang 5. Nah, untuk P-nya sendiri ini ada nilainya 1 ton. Kemudian di sini diberikan potongan 1 dan potongan 2. Nah, mari kita lihat cara penyelesaiannya. Untuk potongan 1-1, kita lihat dulu. Ini potongan 1-1. Yang pertama, ini kita buat garis tengah. Garis tengah ini kita misalkan Y. Terserah kalian kalau mau nanti mengerjakan, kalian misalkan X atau A juga boleh, tapi yang di sini saya gunakan Y. Kemudian kita juga buat garis bantu untuk ke F1 dan ke F3 ini, yaitu kita simbolkan dengan huruf Z. Nah, di sini untuk sudutnya adalah 45 derajat. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memudahkan kita supaya kita tahu panjang dari titik D ke jarak ke F3 ini. Nah, itu untuk panjangnya adalah Z. Nah, mari kita lihat yang pertama. Ini tangan 45 derajat sama dengan Y per X. Itu. Jadi Y per X. Tangan 45-nya, X-nya tuh ini ya. Nah, X-nya ini. X-nya sama dengan 2 meter. Jadi, tangan 45 itu 1 sama dengan Y per 2. Karena X-nya adalah 2. Y sama dengan 2 meter. Setelah itu kita cari panjang Z. Nah, pada panjang Z ini kan belum diketahui. Z per sin 45 derajat yang ada di sebelah sini, kemudian sama dengan X per sin 90 derajat. Nah, Z sama dengan akar 2 meter. Nah, ini dijabarkan ya, nilai sin 45 derajat dan
sin 90 derajat ini. Gitu. Kemudian setelah itu kita lihat. Nah, kita kan mau melihat dari sisi sebelah kiri. Jadi otomatis kita lihatnya dari sebelah sini. Kita mau cari batang 1 dulu. Berarti ini kan potongan satu-satu dia mengenai batang 1 dan batang 3. Nah, kita akan mencari batang satunya terlebih dahulu. Batang 1 berarti sigma MC sama dengan 0. Di sini kan ada RAV. Ya, ada RAV yang ada di sini. Kemudian kemudian di sini RAV, nah ini RAV dikalikan dengan AD, kemudian min F1, ini min F1 dikalikan Y. Nah, RAV-nya itu 0,5 dikali 2 min F1 yang akan kita cari dikalikan nilai Y-nya 2 sama dengan 0. 0,5 ini nilai RAV ya. Ini adalah kesinambungan dari slide sebelumnya. Nah, nilainya. Kemudian kita bisa cari bahwa nilai F1 itu adalah 0,5 ton positif, jadi tarik. Nah, ini tinggal dimasukkan saja nilainya, karena kan nilainya sudah diketahui. Kemudian setelah kita ke F1, kita akan melihat ke F3. Ya, kita akan mencari F3. F3 itu kita lihat sigma MD ya sama dengan 0. Maka kita lihat dari sisi sebelah kiri RAV yang ada di sini, kemudian dikalikan dengan AD ditambah F3. Ya. Nah, karena ini dia searah jarum jam dikalikan dengan Z. Nah, maka kita bisa masukkan angkanya yang sudah diketahui dari RAV dikali AD, kemudian ditambah F3 yang dicari dikalikan dengan akar 2. Maka hasil F3 adalah minus 0,5 akar 2 ton, yaitu batang F3 mengalami tekan. Nah, sampai di sini sudah sedikit mengerti ya. Untuk mencari potongan satu-satu, kita lihat dari sisi sebelah kirinya. Kemudian lanjut untuk potongan 22. Potongan 22 ini kita tahu bahwa dia juga melewati F3 dan F2 yang ada di sini. F4 juga dilewati dari potongan 22 ini. Nah, untuk yang F2 ini kita lihat ya, F2 ini sigma MC sama dengan 0, RAV dikalikan dengan AD min F2, ini F2 dikalikan dengan Y. Saya lanjutkan. Tadi untuk nilai F2 ini yang dicari, kemudian dikalikan dengan 2 nilai Y-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nilai F2 setelah kita masukkan angkanya itu 0,5 ton atau tarik. Ya, dia mengalami tarik di sini F2-nya. Nah, kemudian untuk F3, tadi kan kita F3 sudah cari ya. Ini sigma MD, dari sigma MD ini. Nah, ini sama. Itu tidak usah dihitung lagi, tidak apa-apa. Kemudian untuk yang F4 kan ada di tengah sini. Sebenarnya tidak usah dihitung juga sudah tahu ya bahwa kalau dia ada di sini berarti dia nilainya 0. Tapi kalau ingin tahu itu kita bisa lihat di cara ini. Dari sigma MB sama dengan 0, kita lihat untuk tinjauan sebelah kanan di perletakannya.
Nah, di sini